Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mudilillah dengan NPM 2235141 dan rekan saya Muhammad Hilmi Andika dengan NPM 223510876. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil laporan pengenalan kecerdasan buatan yaitu adalah deep learning guna memenuhi tugas 4 dari mata kuliah berdasar pengenalan AI. Baik, di sini saya akan membahas tentang deep learning. Deep learning adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk menganalisis data. Metode ini memungkinkan model untuk belajar dari data dalam jumlah besar dan menemukan pola yang sangat kompleks. Singkatnya, jaringan saraf tiruan kayak neural networks. Deep learning berfungsi menggunakan jaringan yang terinspirasi dari otak manusia. Jaringan ini terdiri atas beberapa lapisan, mulai dari lapisan input hingga lapisan output. Lapisan dalam atau deep. Banyaknya lapisan dalam model deep learning memungkinkan untuk memproses informasi dengan cara yang lebih dalam dan lebih terperinci, sehingga model bisa mengenai tugas yang sangat kompleks. Belajar otomatis. Deep learning memungkinkan mesin untuk belajar dari data tanpa perlu mengkode eksplisit dari aturan-aturan. Misalnya, untuk mengenali objek dalam gambar. Model deep learning bisa belajar dengan melihat banyak contoh gambar tanpa diberi instruksi spesifik tentang objek yang ada di dalam gambar tersebut. Ada beberapa contoh aplikasi deep learning, yaitu adalah pengenalan suara, misalnya ada Siri, Alexa, atau kayak yang Hai Google, dan segala macamnya. Terus ada pengenalan wajah, misalnya pada ponsel atau sistem keamanan, yaitu Face ID, yang sekarang sudah banyak digunakan di smartphone terkini. Lalu ada mobil otonom yang bisa mengemudi sendiri, seperti banyak banget merek-merek yang sudah menggunakan fitur ini. Salah satunya ada pabrikan Tesla yang sangat unggul dalam mobil otonomnya. Lalu ada penerjemah otomatis, misalnya ada Google Translate yang sering banget kita gunakan sehari-hari. Nah, model deep learning memiliki kemampuan untuk menangani data besar dan menyelesaikan masalah yang lebih kompleks yang sulit dilakukan oleh metode machine learning tradisional. Proses pembelajaran dalam deep learning. Proses deep learning adalah melibatkan pelatihan model menggunakan data untuk mencari pola atau hubungan dalam data. Ini dilakukan melalui propagation, yang adalah metode untuk memperbarui bobot dan bias pada neuro dalam jaringan saraf untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Ada forward propagation, data bergerak melalui jaringan dari input layer ke output layer. Lalu ada back propagation, menghitung kesalahan output dan memperbarui bobot neuron berdasarkan kesalahan tersebut untuk meningkatkan akurasi. Nah, jenis-jenis model deep learning. Beberapa jenis model deep learning yang umumnya digunakan ada feed forward neural networks atau VNN. Nah, dari jaringan saraf dasar di mana informasi bergerak dalam satu arah dari input ke output. Lalu ada Convolutional Neural Network atau CNN digunakan terutama dalam pengolahan gambar dan video. CNN secara efektif dapat mendeteksi fitur gambar seperti tepi, bentuk, dan pola. Lalu ada Recurrent Neural Networks atau RNN digunakan untuk data sekuensial seperti teks, ucapan, dan data urutan waktu. RNN dapat mengingat informasi sebelumnya dalam urutan untuk memberikan prediksi yang lebih baik. Lalu ada Generative Adversarial Network atau GAN digunakan untuk menghasilkan data baru yang mirip dengan data pelatihan. Misalnya, gambar atau video terdiri dari dua model, generator dan diskriminator, yang saling berkompetisi untuk menghasilkan data yang semakin realistis. Nah, di sini ada keunggulan deep learning. Keunggulannya itu ada tiga. Yang pertama ada kemampuan mengolah data kompleks. Nah, deep learning dapat mengidentifikasi dan memahami fitur yang sangat kompleks dalam data besar yang sudah dilakukan oleh algoritma machine learning tradisional. Lalu ada peningkatan performa dengan data besar. Nah, seiring dengan meningkatnya volume data, performa deep learning dapat meningkat secara signifikan karena model deep learning adalah dapat mempelajari lebih banyak fitur dari data. Sementara ada fitur ekstraksi otomatis. Berbeda dengan model mesin learning konvensional yang membutuhkan fitur yang sudah dipilih, deep learning dapat mengekstraksi fitur-fitur penting secara otomatis dari data. Nah, contoh kasusnya ada deteksi penyakit paru-paru menggunakan data learning yang akan dibahas oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Andika dengan NPM 223510876. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Haris. Karena sini saya akan menjelaskan contoh kasusnya, di mana contoh kasusnya di sini itu deteksi penyakit paru-paru menggunakan deep learning. Pertama, latar belakangnya, yang dimana penyakit paru-paru seperti tuberkulosis atau pneumonia sering kali didiagnosis menggunakan citra X-ray dada. Namun pemeriksaan manual oleh dokter sangat bergantung pada pengalaman dan keahlian, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam diagnosis. Oleh karena itu, sistem yang dapat membantu dokter dalam mendeteksi penyakit paru-paru secara otomatis dari citra X-ray sangat penting. Deep learning Deep learning, khususnya Convolutional Neural Network atau CNN, telah terbukti sangat efektif dalam menganalisis gambar medis dan memberikan diagnosis yang akurat. Masalah yang dimana pertama ini, bagaimana menggunakan deep learning untuk mendeteksi penyakit paru-paru seperti pneumonia atau tuberkulosis dari citra X-ray dada secara otomatis dan akurat. Langkah-langkah penyelesaian kasus. Yang pertama, pengumpulan data yang berupa dataset berisikan citra X-ray dada yang berlabelkan misalnya gambar dengan menggunakan label pneumonia atau normal. Dataset ini harus cukup besar dan beragam untuk memungkinkan model deep learning belajar dengan baik. Yang kedua itu pre-processing data, yang dimana pertama, resize gambar agar semua citra memiliki ukuran yang konsisten. Yang kedua ada normalisasi citra untuk mengubah rentang nilai pixel gambar ke dalam skala 0,1. Kemudian ada augmentasi data, yaitu penggunaan rotasi, flip, atau zoom untuk meningkatkan jumlah data dan mengurangi kemungkinan overfitting. Dan yang ketiga ada bangun model CNN. Yang pertama, layer pertama ada convolutional layer. CNN akan memulai proses dengan melakukan konvolusi untuk mengekstrak fitur dasar seperti tepi dan sudut pada gambar. Dan yang kedua ada polling layer untuk mengurangi dimensi data dengan cara memilih fitur yang lebih penting. Kemudian ada flattening, mengubah hasil dari polling menjadi vektor satu dimensi. Dan ada fully connected layer, itu menghubungkan semua neuron di lapisan sebelumnya dan menghasilkan keputusan akhir, misalnya pneumonia atau normal. Dan yang keempat ada pelatihan model, itu gunakan data latih untuk melatih model CNN ini dengan fungsi loss seperti categorical cross entropy untuk mengklasifikasi dua kelas, misalnya pneumonia versus normal. Kemudian ada mengoptimalkan model menggunakan algoritma Adam atau SGD untuk meminimalkan kesalahan. Yang kelima ada evaluasi dan pengujian. Setelah pelatihan, evaluasi model menggunakan data ujian tidak terlihat sebelumnya untuk mengukur akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian ada, jika model menunjukkan hasil memuaskan, maka model dapat digunakan untuk prediksi hasil citra X-ray baru. Dan yang keenam atau terakhir itu implementasi dan penggunaan, yang dimana menerapkan model deep learning dalam sistem rumah sakit atau klinik, di mana dokter dapat mengunggah citra X-ray dan mendapatkan hasil diagnosis otomatis yang membantu dalam pengambilan keputusan medis. Dan ada keuntungan deep learning dalam kasus ini. Pertama, ada akurasi tinggi, di mana CNN ini dapat secara otomatis mempelajari fitur penting dari gambar X-ray tanpa memerlukan ekstraksi fitur manual. Yang kedua ada kecepatan dan efisiensi, yang dimana model deep learning dapat memproses dan menganalisis gambar dalam waktu yang cepat, yang membantu dokter dalam proses diagnosis. Yang ketiga itu mengurangi human error, karena menggunakan deep learning ini untuk mendiagnosis penyakit dapat mengurangi kemungkinan kesalahan diagnosis yang disebabkan oleh kelelahan atau keterbatasan manusia. Dan kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bagaimana deep learning, khususnya menggunakan convolutional neural network atau CNN, dapat diterapkan untuk mendeteksi penyakit paru-paru melalui citra X-ray dada secara otomatis. Deep learning menawarkan akurasi tinggi, pengolahan cepat, dan kemampuan untuk mengurangi kesalahan manusia atau human error. Namun, ada juga tantangan terkait dengan kebutuhan data besar, interpretabilitas model, dan overfitting yang perlu diperhatikan. Sekian saja dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.